lagi ada di dalam Museum Sri Baduga. Ada Agin, Burem. Ada Agin, ada Nindya. Jadi kita mau lihat-lihat dulu ada apa sih di museum ini gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin terus di Museum Sri Baduga. Siang Ibu, jadi aku Alif dari Telkom mau nanya beberapa tentang barang sejarah ini ya Bu ya. Sebelumnya perkenalan dari Ibu siapa Bu? Saya dengan Daswi. Ibu Dasi. Bu, kita langsung ke pertanyaan tentang anglo besi. Anglo besi ya Bu. Ibu mungkin bisa dijelasin sedikit kayak filosofinya apa tentang anglo besi ini sendiri Bu? Kalau filosofi itu tidak ada ya, karena ini peralatan yang digunakan dalam tahu batik tahu? Oh, tahu. Nah, misalnya aja ya. Ini kan misalnya di batik. Nah, batik itu kan ada malamnya, ada katelnya, ada wajannya sini. Ini sebagai tungkunya yang memakai bahan bakarnya. Masa bahannya apa? Bisa kayu bakar untuk memanaskan malam atau lilin yang di dalam katel ini. Itu aja. Tidak ada filosofinya karena ini digunakan untuk peralatan pembuatan batik. Oh, jadi anglo besi sendiri ini sebenarnya untuk buat batik Bu, ya, bukan untuk masak atau apa? Ada juga. Ada untuk masak, ada untuk buat batik juga. Jadi bisa berperan ganda atau fungsi gitu. Multifungsi ya Bu ya berarti ya. Oke, multifungsi. Kalau misalnya dari sejarahnya nih di anglo besi itu mulai munculnya tuh dari tahun berapa Bu? Ya mungkin dari gini ya. Kalau orang berpikirnya hawu tungku ya, kan ada misalnya pakai kayu bakar terus ada apa namanya bata ya, bata. Nah orang supaya praktis itu bisa, kalau bata bisa dipindah-pindahkan di situ ya. Nah ini gimana caranya untuk bisa dipindah-pindahkan? Nah, mungkin berpikir juga dibuatlah dari besi kan tapi berat. Tapi ini khusus untuk orang pandai, bukan pandai pintar, tapi pandai besi, pengrajin besi, membuatlah dengan cara besi dengan cara dipanaskan, tapi ada bentukannya juga. Nah ini dibuatnya kayak begini anglonya itu. Bentar, kalau sekarang kan ada mie anglo ya, yang menggunakan ini tengah mie goreng. Pernah nggak melihat nggak? Ada mie goreng yang suka mie tek-tek. Oh, mie tek-tek. Bener kan? Iya. Ada kan? Iya, ini ada salah satu masih yang pakai kayak gini ya. Gitu. Kerak telur juga bisa pakai ini. itu Iya, kan ya. betul Bu. Itu. Bener. Baru inget Bu. Kalau misalnya anglo besi, jenisnya segini ini aja atau macam-macam Bu? Kalau dari segi bentuknya mah ini ya, tapi mungkin bisa berubah bentuk, misalnya ada yang lebih kecil, lebih besar mungkin, tapi bentuk sama kayak begini, tidak jauh beda. Bentuknya sama, bedanya di ukuran aja ya Bu ya. Kalau misalnya dulu anglo besi ini biasanya digunainnya tuh sama kalangan semua orang kah, atau misalnya kan dulu ada pribumi, ada yang dari Belanda dan sebagainya, itu gimana? Kayaknya ini ya untuk kalau mungkin apa bangsawan ya. Mungkin kalau makan pribumi sih ya bangsa Indonesia ya betul ya. Tapi untuknya mungkin menurut Ibu juga ya, ini kayaknya untuk kalangan bangsawan untuk sementara. Tapi itu juga tidak bentuk kemungkinan di orang biasa juga, orang menengah itu menengah bukan yang sasahnya, menengah mungkin juga bisa untuk mendapatkan ini juga gitu. Mungkin daya beli waktu saat itu kan ada berbeda-beda. Karena mungkin kalau yang dulu itu, kalau yang rakyat paling miskin itu cacah ya, mungkin tidak bisa menggunakan ini. Kalau menengah atau ke bangsawan atau menengah bisa menggunakan ini. Di daya belinya mungkin. Anglo ini mulai tren masyarakat tuh beralih ke anglo tuh kalau setahu Ibu dari kapan? Kayaknya udah mungkin dari apa ya? Kalau spontan Ibu masih karena Ibu juga tahunya sesudah kerja sini ya. Tahun 90 kerja bahwa ini tuh ada anglo untuk memasak. Ibu yang tahunya itu kan kompor. Selain kompor tuh ternyata masih ada anglo yang bisa untuk memasak. Nah, mungkin dari peralihan dari ini nanti ke kompor. Mungkin gitu. Sebelum tren, mungkin karena dulu kompor mahal mungkin ya Bu ya, jadi. Tapi sebelum ke kompor ini kayaknya ini dulu kan sebelum ke kompor kayaknya. Kan kalau kompor sudah memakai minyak tanah ya. Kali kan belum, cuma makan kayu bakar di sini aja. Bisa pakai arang. Dari sini ke kompor. Ke kompor nanti ke kompor gas. Oh iya Bu. Oke Bu. Pertanyaan selanjutnya. Ibu tahu nggak siapa yang pertama kali ini memperkenalkan anglo ini ke orang-orang? Kurang tahu ya. Karena Ibu juga tahunya kan kerja di sini ada namanya anglo yang mana sih? Ya ini bahasa Sunda ya. Yang mana sih eta?
eta hiji katanya untuk pembuatan batik mana juga untuk masak kapan sih ya tiba lagi kata jadi orang dulu udah tahu kan katanya ini anglo itu berbau ini terus dari sampai sekarang coba lihat aja sekarang digunakan untuk makan makanan penjual mie goreng yang mie godok tapi menggunakan anglo katanya gitu atau lihat di Keraktor masih ada salah satu dua katanya gitu itu aja gitu kalau misalnya siapa yang memperkenalkan ya nggak tahu masalah itu mah ya karena udah lama juga ya Bu ya jadi tidak diperbolehkan secara secara seiringnya zaman bahwa dalam praktisnya kita tidak menggunakan dengan kayu bakar dengan itu tapi dengan membuat anglo kita bisa membeli bisa bawa kemana-mana nah itu mungkin gitu aja kayaknya gitu. Menurut Ibu ya. Perkembangan anglo besi kan tadi berarti sebelumnya tuh dari awalnya yang dari bata terus ke anglo ke kompor ya Bu ya inovasinya. Oke, jadi dan penggunaannya pun sama aja buat masak, buat batik dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan semuanya ya Bu ya. Mungkin dari Ibu ada hal apa atau sejarah apa yang unik yang mungkin Ibu mau ceritain tentang anglo atau Ibu pernah pakai anglo atau gimana gitu Bu? Ibu sejauh ini belum pernah menggunakan anglo ya. Dari kalau kompor minyak tanah udah ya. Kalau yang kompor dengan menggunakan batu bata belum pernah. Untuk sejarah ini Ibu nggak ada misalnya pengalaman tentang anglo nggak ada. Cuma yang tahu mah untuk mangsa dan sebagai alat untuk memanaskan malam alun untuk pembuatan batik aja. Gitu. Oke, jadi itu sejarah tentang anglo, cerita tentang anglo. Tidak ada sejarah. Tidak aja ya Bu. Kalau sejarah mah kayak di kerajaan-kerajaan sejarah Pasional 5. Ini karena ini ada peralatan ke perabotan rumah tangga yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gitu. Jadi lebih ke cerita-cerita penggunaannya aja kali ya Bu ya. Tren-trennya, fungsinya, fleksibilitas dan sebagainya ya Bu ya. Oke, jadi teman-teman ini anglo besi yang tadi udah diceritain juga sama Ibu kalau misalnya anglo besi ini digunakan untuk masak, untuk yang batik, yang memanaskan apapun namanya, lilin malamnya di sini taruh dan di bawahnya kalau misalnya teman-teman lihat, maaf ya Bu aku ikut geser. Kalau di bawahnya teman-teman lihat tuh ini ada tempat untuk masukin kayu bakar, areng dan sebagainya untuk apinya ya Bu ya. Dan di atasnya bisa untuk panci atau sebagainya penggunaannya untuk masak. Biasanya katel yang bisa ngegoreng iya. gitu. Dan anglo ini sebenarnya masih tren juga ya Bu sekarang buat masak kerak telur, mie tek-tek. Mie goreng tuh, mie tek-tek ya. Benar kan? Pernah lihat enggak? Pernah Bu. Nah, itu. Ini masih digunakan teman-teman nggak hilang lah gitu anglo tuh masih ada sampai sekarang trennya. Dengan menggunakan misalnya di mie tek-tek itu kan pakai kayu bakar itu wangi sih ke makanannya itu beda dengan yang menggunakan kompor lebih harum ya Bu. Harum itu coba aja. Beda kan? Beda Bu harumnya kalau mie tek-tek. Mungkin ada pengaruhnya juga dari ini ya. Dari kayu bakar itu ya. Bahan-bahannya juga. Jadi beda lah suasananya gitu ya. Kalau pakai kompor biasa kan mungkin baunya kurang tercium karena pakai gas atau sebagainya. Ini kan lebih alami gitu jadinya, lebih harum lah. Mungkin teman-teman pernah beli tek-tek yang jualannya pakai ini pasti terasa beda gitu ya Bu ya. Dari kelompok kami segitu Ibu, ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan? Sebenarnya ada. Mohon maaf mungkin Ibu Ibu sama cuma segitu karena di dalam ini Ibu bukan pengertian deskripsinya itu cuma sebatas di dalam fisik dari bentuk koleksi ini aja ya anglo aja karena dari pertamanya juga orang yang menerima anglo atau anglo ini sudah pensiun jadi tidak menceritakan awalnya gimana sejarahnya gimana enggak jadi dia mendeskripsikan nih bentuk fisiknya begini ini bentuknya ada ini fungsinya sebagai anu aja gitu jadi Ibu juga tidak bercerita tentang lebar tentang gimana tentang anglo ini gitu. Karena memang yang awalnya masukin anglo ini ke sini sudah ada. Udah lama banget berarti ya Bu. Ibu masuk 90. Itu sudah pada nggak ada gitu. Berarti kemungkinan tahun 60 70 segitu kan kali ya Bu ya? Bisa juga ya. Ini perolehan tahun berapa ya? 79. 79. Ini perolehannya kan, perolehannya didapatnya di museumnya itu. Ibu masuk 90. Ibu 90 di Museum Sri Baduga. Jadi Ibu nggak tahu misalnya ini gimananya gitu. Jadi pas Ibu masuk udah ada anglo aja. Ada. Makanya misalnya apa anglo gini. Ibu juga tahu koleksi tentang peralatan yang tradisional tuh tahunya di sini ada di rumah juga tahu. Kayak tadi seeng. Tidak tahu seeng sana. Nah ini seeng begini. Tidak tahu perawatan rumah tangga kayak boboko ada di sini mah. Kalau perawatan rumah tangga yang masih tradisional ada boboko.
kan ada di itu ada tetenong itu untuk menyimpan lauk pauk dengan cara digantung di atas di dapur itu ada para apa gitu. Kalau makanya anak-anak sekarang apa mungkin kalau di luar Jawa Barat mungkin tidak tahu apa itu bobok tetenong. Kalau Jawa Barat di orang Jawa Barat pasti yang orang tuanya zaman dulu misalnya menerapkan ke anaknya nih perabotan zaman dulu gini-begini gitu. Anak saya juga nggak tahu mama apa itu tetenong. Sok kakak ke museum ke mama coba lihat tetenong apa. Oh yang itu gitu. Anak saya juga nggak tahu kuliah mau apa itu tetenong kan gitu. Tahu kakak kalau saya mah tahu. Tahu kan buah nggak tahu. Buah itu kan kalau di kita mah untuk menyimpan padangan terbuat dari apa namanya gentong untuk menyimpan air tapi ada berasnya gentong kecil dan ada buah itu ada semua kamar nanti ada situnya ada gentong berbuat beras terus ada semacam rasa sajian. Kalau kalau zaman dulu mah suka ada kopi pahit, kopi manis, ada apa sih? Ada rokok, ada bunga-bunga apa gitu. Di satu Namanya, itu. Ya, tapi itu zaman dulu. Itu namanya sesajen biasanya malam Selasa. Tapi sudah tidak ada. Itu namanya di goa. Coba nanti lihat ke lantai 2 ya. Siap. Ada goa yang kayak kamar. Jadi ternyata banyak ya Bu ya ilmu atau wawasan yang ternyata kita belum tahu banyak gitu ya Bu ya. Itu cuma di dalam peralatan di dapur. Ada lagi misalnya kalau misalnya di peralatan pertanian, perikanan itu bahasa Sunda banyak. Mungkin ada tidak tahu misalnya di dalam pertanian ada singkal, ada garu tidak tahu bahwa sudah jadi nasi aja ya. Iya. Ada alatnya untuk membayar tanah masih terus ada di museum itu. Ini semua ada di sini. Oke Bu, nanti kita bakal jalan-jalan ke dalam, kita bakal lihat-lihat semuanya. Nanti misalnya yang haunya kayak di mana, yang sana nanti lihat. Oke, siap. Kalau ini mah tidak ada. Nanti lihatnya di lantai 3 di pembuatan batik yang anglo ini. Oh, ada di sana. Sama tapi untuk batik. Jadi ada manekin lagi ini kan mau ke ini tempat menyimpan lilin panasnya atau katel kecil, wajan kecil, ada malam ada canting. Lebih kecil berarti ya Bu ukurannya yang Kayaknya sama aja. Sama. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sana, kita lihat-lihat yang tadi alat rumah tangga, ada pertanian ya Bu ya, di sana ada banyak pokoknya. Nanti kita explore di Museum Sri Baduga. Mungkin kalau dari aku dan Ibu udah cukup. Terima kasih teman-teman semua. Hai. Jadi kita habis nanya-nanya tentang anglo besi. Iya, kita baru selesai. Yup, sekarang kita mau lanjut keliling-keliling dulu. Ke Anglo Besi yang kedua. See Jadi you. jangan kemana-mana, tetap di Anglo Besi.